Sebelum ibadah dimulai, ada tata tertib yang harus adik-adik patuhi. Tata tertib ibadah online. Yang pertama, beribadah dengan sukacita dan penuh syukur. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, sudah mandi dan gosok gigi. Yang keempat, tidak boleh sambil makan atau minum. Yang kelima, tidak boleh sambil tiduran. Dan yang terakhir, tidak boleh sambil main handphone. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik semua. Wah, kita udah berjumpa lagi nih di hari Minggu untuk bersekolah minggu. Nah, di bulan ini kita masih di bulan keluarga. Kalau cerita minggu lalu, apa kok? Ya, minggu lalu itu kita bicara tentang menghormati orang tua, ayah, dan ibu kita. Nah, minggu ini kita membahas tentang saling memaafkan di dalam keluarga kita. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita mengangkat lagu Ku cinta keluarga Tuhan. Bapak, Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur Tuhan kalau kami boleh beribadah bagi Tuhan pada minggu ini, di pagi hari yang cerah ini. Biar setiap kami Tuhan yang mau beribadah boleh punya hati, boleh punya pikiran yang tertuju kepadamu Tuhan. Sehingga apa yang dibagikan nanti oleh Bu Dina boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dalam Yesus. Amin. Adik-adik, Cici ajak berdiri yuk semuanya di rumah masing-masing, di tempatnya masing-masing. Karena hari ini Cici mau ajak adik-adik kita mau bersatu hati nih sebagai keluarganya Tuhan. Gimana kok? Ya, benar banget adik-adik. Yuk kita angkat satu pujian, satukanlah hati kami. Dengan semangat ya adik-adik, dengan sukacita kita nyanyikan lagu ini. Tuhan dan Raja
Sekarang kita memasuki firman Tuhan yang bertemakan saling memaafkan dalam keluarga. Tapi sebelum itu, kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan pujian, Ku bawa korban syukur. Shalom adik-adik, selamat pagi. Salam jumpa lagi dengan Cici Dina di sini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi yang cerah ini Tuhan. Kami rindu, kami mendengar firman-Mu. Kami rindu Tuhan, pikiran hati kami dan telinga kami ya Tuhan dibukakan untuk kami boleh menangkap firman-Mu. Kami belajar dari tema hari ini ya Tuhan, untuk kami belajar dan kami Tuhan, hidup kami boleh menyenangkan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap belajar dan biarlah Roh Kudus yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini tema kita adalah tentang keluarga, yaitu saling memaafkan dalam keluarga. Diambil dari Nas Kejadian 27 sampai pasal yang 32. Cukup panjang ya, karena ada 6 pasal. Ini adalah cerita tentang kisah Esau dan Yakub. Nah, dari kisah ini kita akan belajar sepasang saudara kembar, namun memiliki pribadi yang berbeda. Nah, adik-adik, kita belajar dari keluarga ini, yaitu keluarga Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Mereka itu memiliki 2 anak ini. Tetapi seperti keluarga yang lain juga ya, mereka sama-sama mengalami pergumulan. Jadi ada seorang anak juga yang lebih dikasihi dari yang lainnya. Nah, kebetulan Ibu Ribka lebih menyayangi Yakub karena mungkin Yakub dianggap lebih nurut, lebih kalem, lebih suka di rumah bantu orang tuanya. Sedangkan Esau itu lebih suka pergi-pergi keluar, apalagi hobinya itu berburu ya, dan dia mungkin suka bergaul di luar dengan orang-orang dari bangsa lain gitu ya. Makanya dia juga akhirnya menikah dengan bangsa lain, bukan dari bangsa Israel. Oke. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini, yaitu bahwa Esau dan Yakub memiliki sifat yang berbeda. Ya. Jadi suatu hari, karena si Yakub suka memasak, dia pintar memasak, belajar dari ibunya.
dia memasak sup kacang merah gitu ya, yang enak. Dan Esau saudaranya baru pulang dari berburu, itu merasa capek dan lelah ya. Dan dia melihat sup yang begitu harum dan enak dari adiknya itu, lalu dia minta gitu. Dia minta kalau dia boleh memakannya gitu. Tapi tidak disangka bahwa si Yakub memiliki persyaratan. Dia mau ngasih, tapi persyaratannya adalah berikan dulu hak keseluruhanmu kepadaku gitu. Itu sebenarnya sesuatu yang sepertinya bercanda ya, tapi bagi Yakub dia minta agar Esau memberikannya dengan sumpah, yaitu hak keseluruhan gitu. Nah, hak keseluruhan itu apa sih? Hak keseluruhan itu adalah hak yang dimana sebagai anak sulung dia mungkin lebih dapat warisan karena dia anak sulung lebih didewasakan gitu ya daripada anak yang bungsu. Nah, dengan mudahnya karena dia sudah lapar, si Esau mendapatkan semangkuk kacang merah itu daripada adiknya si Yakub. Nah, waktu berlalu, akhirnya suatu hari sang ayah Bapak Ishak merasakan bahwa dia sudah tua, sudah waktunya untuk memberikan berkat dan doa-doanya kepada anaknya, khususnya anak yang dikasihnya yaitu Esau. Maka dia berkata kepada anaknya, kamu pergilah berburu dan masaklah untukku masakan yang enak gitu. Lalu nanti aku akan mendekati engkau. Gitu. Maka dengan semangat Esau pergi berburu mencari buruan yang paling enak untuk ayahnya, sehingga supaya dia mendapatkan berkatnya sebelum dia dipanggil Tuhan. Nah, kebetulan ibunya Ribka itu mendengar apa yang dikatakan oleh ayahnya kepada Esau. Maka cepat-cepatlah dipanggilnya anaknya itu untuk mengikuti apa yang disuruhkan ayahnya. Cepatlah kamu siapkan diri kamu. Kamu pakai baju yang terbaik, bajunya Esau kakakmu. Karena Esau itu badannya berbulu ya, dia kebetulan juga punya baju-baju yang berbulu gitu, ya, dari kulit-kulit binatang-binatang hasil buruannya itu ya. Dia pakai baju-bajunya kakaknya itu, lalu ibunya memasak masakan yang enak. Lalu dengan segera, karena dibantu ibunya, segera dipersembahkan kepada ayahnya hasil masakannya itu. Dan ayahnya sebenarnya terkejut, kenapa begitu cepat ya si Esau datang berburu dengan hasilnya. Dia sebenarnya sedikit meragukan, apa iya benar ini anaknya atau bukan. Tetapi dia tetap memberkati Yakub dengan berkat hak keseluruhan yang sesungguhnya menjadi miliknya kakaknya Esau itu. Dan apa yang terjadi? Maka pada waktu Esau menyadari bahwa berkat yang harusnya untuk dirinya itu sudah diambil oleh adiknya, betapa dia merasa benci dan dendam dan bahkan ingin membunuh adiknya itu karena telah mencuri dan menipu haknya itu, hak keseluruhannya itu, berkat daripada Tuhan. Nah, lalu akhirnya karena Yakub diancam, dia takut, dia melarikan diri dan dia pergi ke rumah keluarga daripada ibunya yaitu Laban. Dia pergi, dia mengembara ke sana, dia bekerja buat Laban selama 14 tahun. 14 tahun lamanya dia bekerja. Dari 14 tahun itu dia boleh mendapatkan 2 istri, yaitu pertama Lea lalu Rahel. Sebenarnya dia juga mengalami ditipu oleh mertuanya itu. Jadi dari dia menipu kakaknya Esau, dia juga merasakan seperti kebalikan dia ya. Dia ditipu oleh mertuanya. Sebenarnya dia ingin menikahi Rahel, tetapi dia mendapatkan Lea lebih dahulu. Maka berkat dia menjadi double. Dari 14 tahun itu dia mendapatkan istri, banyak anak-anak, dia mendapatkan kambing domba, dia mendapatkan ternak yang begitu banyak. Dari situlah maka keturunan 12 suku Israel terjadi dari Yakub itu. Nah, di sini dikatakan apa yang dirasakan oleh Esau pada waktu ditipu oleh adiknya sendiri, darah dagingnya sendiri. Dia merasakan dendam. Kurang ajar, harusnya itu jatahku, harusnya itu berkatku, tapi diambil adiknya. Kalau di perjanjian lama itu ada hukum mata ganti mata. Jadi apa yang kita lakukan, kita mencelakakan orang, maka itu juga yang akan kita dapatkan. Tetapi
dalam perjanjian baru Tuhan mengajarkan kepada kita jangan membalas jahat dengan jahat. Tuhan mengajari kepada kita kasihilah musuhmu. Tuhan mengajari kita tentang kasih dan keadilan Allah. Tuhan mengajari kita untuk mengampuni orang lain. Maka dalam perjanjian baru Tuhan mengajari kita untuk saling memaafkan dalam keluarga ini. Nah, adik-adik, mungkin dari cerita dan kisah keluarga Esau dan Yakub ini, kalian bisa baca lebih jelas, nanti baca sendiri karena lumayan banyak ya, ada 6 pasal. Kalian bisa baca pelan-pelan bagaimana kisahnya secara detailnya keluarga ini, dan akhirnya apa yang dilakukan oleh Esau setelah dia mendapatkan perlakuan yang seperti itu dari adiknya. Pada awalnya Yakub takut, dia merasa bersalah, tapi memang itu adalah penentuan dari Tuhan bahwa berkat itu akan jatuh kepada adiknya, yaitu Yakub, bukan Esau. Ya, maka sebelum dia bertemu dengan kakaknya itu, dia berdoa pada Tuhan supaya jangan sampai kakaknya itu melampiaskan segala amarahnya, bahkan membunuhnya. Dan apa yang dikerjakan, apa yang terjadi, ternyata kakaknya itu mengampuni dia, dan mereka berpelukan dan saling mengampuni. Ya, jadi mungkin Esau tidak mendapatkan berkat yang sebanyak apa yang didoakan oleh ayahnya Ishak, tetapi dia juga tetap menjadi bangsa yang besar. Dia jadi suku Edom ya, itu Esau. Sedangkan Yakub, dia seperti berkat yang didapatkan, dia menjadi bangsa yang besar dengan 12 suku Israel itu menjadi besar sampai sekarang ya, sudah terpencar kemana-mana, bahkan ke seluruh dunia. Adik-adik, kadang-kadang dalam satu keluarga itu kita bisa berbeda ya, sama seperti dua saudara kembar ini, Esau dan Yakub, sama-sama dari rahim yang sama, tetapi mereka mengalami sesuatu yang berbeda. Esau mungkin kulitnya lebih berbulu, sedangkan Yakub halus itu ya, dan dari segi karakter juga mereka memiliki karakter yang berbeda, tetapi masing-masing Tuhan memberikan berkat yang berbeda ya. Nah, kalau Esau dan Yakub bisa saling mengampuni, apakah kita tidak juga belajar saling mengampuni? Mungkin adik-adik tinggal dalam satu rumah yang ayahnya keras, sehingga adik-adik mungkin merasa sakit hati akan perintah papa atau mama. Mungkin papa atau mama lebih mengasihi adik kalian yang lebih kecil, atau lebih mengasihi kakak kalian yang mungkin rajin belajar, atau mungkin tanggung jawab di rumah. Lalu adik-adik merasa iri hati melihat mereka semua lebih dikasihi gitu. Nah, kita bisa belajar sebenarnya melihat gitu, mengapa hal itu terjadi ya. Mengapa adik lebih dikasihi, mengapa kakak lebih dikasihi, mengapa aku tidak dikasihi. Kita bisa belajar dari lingkungan itu. Mungkin kalau adik lebih dikasihi itu karena dia masih perlu bimbingan kalian sebagai kakaknya. Kalau kakaknya lebih dikasihi, dia mungkin belajar sebagai seorang kakak yang harus membimbing adik-adiknya. Atau mungkin terbalik, justru adik-adik yang lebih dewasa dari kakaknya justru yang seperti adik-adik masih perlu untuk dibimbing. Nah, kalian bisa belajar, bisa saling mengampuni ya. Tidak mudah memang mengampuni itu, tidak mudah. Sama seperti Esau, tidak mudah kalau sudah membayangkan bagaimana yang harusnya satu berkat jatuh kepada dia, namun diambil oleh adiknya. Tetapi melalui perjalanan hidupnya, dia boleh merasakan bahwa tidak baik memendam satu dendam, apalagi terhadap saudara sekandung ya. Mungkin adik-adik bisa baik-baik pada teman di luar rumah, tetapi terhadap keluarga sendiri saudara menyimpan dendam, dan akhirnya itu dipendam bertahun-tahun karena mungkin didikan dari orang tua itu berat buat kita, buat kalian. Kok aku tidak seperti si A atau si B temanku ya, hidupnya enak-enak, kenapa aku harus mengalami didikan seperti ini? Kenapa aku punya adik yang seperti ini? Kenapa aku memiliki ibu yang seperti ini?
mungkin ibu saya seorang yang cerewet, namun kadang-kadang cerewet itu untuk kebaikan kalian. Ada di firman Tuhan dikatakan bahwa orang tua memiliki tugas untuk senantiasa memperingatkan, menasihati anak-anaknya baik siang, malam, ataupun kapan saja, dimanapun. Itu demi untuk kebaikan bagi anak-anaknya. Nah adik-adik, memaafkan sekali lagi khususnya dalam keluarga itu adalah tiap-tiap hari pelajaran bagi kita. Bahkan buat Cici sendiri juga belajar untuk mengampuni keluarga. Kalau kita memiliki salah ya, khususnya dalam musim pandemi seperti ini, kita sama-sama ada di rumah, kita tentu tiap hari bersentuhan dengan keluarga kita, dan itu tidak mudah kalau kita melihat perbedaan daripada sifat, sikap, karakter saudara-saudara kita di rumah ya. Nah kita perlu untuk saling mengampuni, saling memaafkan terus, karena hukum yang terutama adalah daripada Tuhan, yaitu kasih. Kasih itu yang paling penting, yaitu bagaimana kita mengasihi dulu sama seperti Tuhan telah mengasihi kita ya. Jadi jangan kita tunggu sampai lama biar dia aja yang maafin saya baru saya maafin dia. Jangan tunggu adik-adik, kalau ada saatnya kita mengampuni sekarang, kenapa tidak ya? Karena kalau kita mengampuni, beban kita itu lepas ya. Kalau kita takut mengampuni, kita bisa berdoa seperti Yakub. Dia mungkin takut mengampuni karena dia takut dibunuh oleh saudaranya Esau. Dia berdoa sama Tuhan supaya pada saat mereka dipulihkan, mereka kembali akur, Tuhan campur tangan di situ sehingga akhirnya tanpa diduga mereka boleh kembali lagi saling mengampuni. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini untuk kita terus belajar saling memaafkan dalam keluarga. Tuhan berkati. Oke, saya ajak kita ngafalkan satu ayat dari Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau Engkau yang telah memimpin firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan firman itu ya Tuhan, ada di hati dan pikiran setiap anak-anak yang sudah mendengarnya, sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan untuk memaafkan, saling mengampuni, khususnya dalam keluarga ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu menginginkan kami semua boleh saling mengampuni. Demikianlah supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan, dan masih seperti biasanya Kita memberikan persembahannya melalui orang tua kita. Nanti orang tua kita bisa menyerahkannya ke gereja. Oke adik-adik, dan kita akan iringi persembahan kita pagi hari ini dengan pujian Ku Beri Persembahan. Dengan
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami melalui orang tua kami Tuhan, dan pada saat ini kami memberikan ungkapan syukur kami melalui persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, bulan ini adalah temanya bulan keluarga. Jadi, aktivitas kalian untuk minggu ini adalah membuat video tentang keluarga. Buat video yang kalian lakukan bersama dengan anggota keluarga kalian. Bebas ya, yang sekreatif mungkin. Silakan kirimkan videonya dengan maksimal durasi 1 menit ke kakak. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang saling memaafkan dalam keluarga. Nah, adik-adik, kalau adik-adik masih punya sering kesal sama adik-adik, terus punya kakak kesal sama kakak, kesal sama orang tua, nah adik-adik jangan simpan kemarahan adik-adik di dalam hati, karena Nah, iya benar adik-adik, karena kita harusnya mengucap syukur karena kita punya keluarga. Nah, melalui pujian sekarang ini, kita mau mengungkapkan rasa syukur kita dengan pujian penutup Terima Kasih Untuk Cinta. Terima
adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak buat siang hari ini. Kalau kami boleh selesaikan ibadah kami berdoa supaya apa yang sudah kami lakukan dan dengar firman-Mu itu boleh berguna dalam hidup kami, untuk kami belajar jadi orang-orang yang mengampuni keluarga kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap firman yang sudah kami dengar, supaya kami boleh dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelakunya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, terima kasih.